Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfinar Junistio, mahasiswa peminatan AKK tahun 2026, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Facility Assessment dan Overall Equipment Analysis. Baik, sebelum memulai, saya akan mendeklarasikan bahwa dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT dan Gemini. Nah, AI ini membantu saya dalam efisiensi mencari jurnal, penyusunan kerangka slide, dan merangkum poin penting. Namun, seluruh konten, key message, dan kontribusi AKK telah saya pelajari kembali dan merupakan tanggung jawab saya seutuhnya. Baik, mengapa topik ini penting? Kita tahu bahwa fasilitas dan alat kesehatan adalah tulang punggung bagi pelayanan medis. Pengelolaan yang kurang optimal, seperti alat yang sering rusak atau gedung yang tidak memenuhi standar, secara langsung akan menurunkan kinerja pelayanan. Nah, disinilah peran fasilitas assessment untuk menilai kesiapan infrastruktur. Sedangkan overall equipment analysis yaitu untuk mengevaluasi seberapa efektif dan andalnya alat kesehatan yang kita miliki. Tujuannya itu satu, yaitu untuk memastikan pelayanan pasien tidak terganggu. Nah, sebelum membahas jurnal, saya akan membahas definisi dari kedua konsep berikut. Yang pertama yaitu Facility Assessment, merupakan proses evaluasi terhadap kondisi fisik, keamanan, dan fungsi fasilitas kesehatan agar sesuai dengan standar pelayanan. Sedangkan Overall Equipment Analysis merupakan proses evaluasi terhadap siklus hidup alat kesehatan, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga kalibrasi, sehingga alat dapat bekerja secara aman, efektif, dan memiliki resiko kerusakan yang minimal. Jadi perbedaannya adalah untuk facilities assessment yaitu lebih berfokus ke kesiapan fasilitas, sedangkan OEA berfokus pada kinerja alat kesehatan. Nah, masuk ke latar belakang jurnal yang pertama ini, jurnal ini membahas bahwa di negara berkembang, sekitar 50% alat kesehatan tidak berfungsi optimal akibat dari lemahnya manajemen pemeliharaan. Dampaknya ini sangat fatal, yaitu mutu pelayanan ke pasien menurun dan biaya operasional rumah sakit membengkak karena kerusakan alat secara tiba-tiba. Nah, solusi dari jurnal ini adalah adanya urgensi checklist evaluasi yang berstandar nasional. Checklist ini merangkum 7 dimensi, yaitu yang pertama mulai dari sumber daya, quality control, edukasi, sampai dengan bank data. Yaitu tujuannya adalah agar fasilitas kesehatan punya panduan baku untuk menjaga keandalan alat medis, walau di tengah keterbatasan anggaran. Nah, lalu bagaimana sih dengan kontribusi AKK di sini? Yang pertama adalah menyediakan instrumen evaluasi bagi manajemen fasilitas kesehatan serta mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelayanan. Nah, lalu dari sisi pengelolaan organisasi, poin kuncinya adalah pergeseran strategi, yaitu rumah sakit harus mengutamakan preventive maintenance agar alat tidak rusak secara mendadak. Lalu untuk terkait penyusunan kebijakan, yaitu studi ini mendorong regulasi pengadaan alat yang sesuai kebutuhan real lapangan, sekaligus memastikan bahwa hak dan keselamatan pengguna dijamin oleh regulasi. Nah, masuk ke jurnal kedua, yaitu membahas pengalaman krisis selama pandemi COVID-19. Nah, lonjakan kebutuhan ventilator yang masif menuntut untuk ventilator selalu siap. Kita tahu bahwa di unit kritis seperti ICU dan IGD, kegagalan alat medis bukan sekadar kendala teknis, melainkan risiko fatal bagi nyawa pasien. Nah, key message dari riset ini adalah penerapan sistem tata kelola terintegrasi menggunakan metode OEE untuk mengukur kinerja alat secara real, sehingga risiko kegagalan fungsi bisa ditekan dan tidak terjadi kerusakan. Nah, lalu kontribusi AKK di sini adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui evaluasi alat secara berkala. Lalu dari sisi pengolahan organisasi, solusinya yaitu kolaborasi antara staf klinis dan teknis untuk menjaga alat selalu siap pakai dan penyusunan jadwal alat agar lebih efektif. Nah, yang terakhir, dalam penyusunan kebijakan, studi ini mendorong adanya standarisasi operasional ventilator yang ketat, serta audit keselamatan berkala demi menjaga mutu pelayanan. Baik, selanjutnya pada jurnal 3. Jurnal ini menyoroti sebuah tantangan kritis dalam manajemen fasilitas kesehatan. Seringkali
investasi besar pada alat medis yang canggih tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Banyak alat yang tidak beroperasi optimal akibat kurangnya pemeliharaan, pelatihan, atau manajemen teknologi kesehatan yang belum terintegrasi. Nah, key message-nya sendiri, selain menggunakan indikator OEE ini, peneliti juga menambahkan utilization coefficient atau UC. Perbedaan mendasarnya di sini singkatnya adalah OEE ini mengukur seberapa baik alat bekerja, sedangkan UC ini mengukur seberapa sering alat tersebut benar-benar digunakan. Nah, dari temuan jurnal, data menunjukkan bahwa rata-rata OEE masih di bawah standar dunia sebesar 85%, sedangkan nilai UC juga berada di bawah 50%, yang artinya alat kurang dimanfaatkan dan dari nilai ekonomi sering disebut investasi yang tidak efisien. Nah, lalu kontribusi AKK di sini yaitu yang pertama adalah evaluasi kerja yang memberikan alat ukur objektif untuk menilai apakah efisiensi pelayanan sudah tercapai. Lalu untuk pengolahan organisasi yaitu membantu rumah sakit agar lebih optimal dan mendukung perencanaan pemeliharaan aset yang lebih efektif. Lalu untuk penyusunan kebijakan sendiri ini berada di tingkat meso, yaitu menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan dalam evaluasi pengadaan alat baru, serta memastikan bahwa setiap investasi yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi pelayanan pasien. Baik, pada jurnal keempat ini, penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan rumah sakit dalam menilai apakah investasi alat kesehatan yang mahal benar-benar efisien dan memberikan pelayanan yang optimal. Nah, metode evaluasi yang ada seringkali tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Lalu untuk key message-nya, untuk mengatasi masalah tersebut, jurnal ini menawarkan solusi melalui model evaluasi, yaitu menggunakan constraint DEA atau Data Envelopment Analysis. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur efisiensi input-output alat medis secara objektif. Lalu, agar tidak bias, metode ini menggabungkan pembobotan subjektif AHP dan objektif kritik. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi bagi AKK dengan mendukung evaluasi kinerja alat kesehatan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan. Nah, lalu dari sisi pengolahan organisasi, hasil penelitian membantu rumah sakit mengoptimalkan investasi, pemanfaatan alat, dan efisiensi pengolahan aset. Sementara itu, dalam penyusunan kebijakan, penelitian ini menjadi dasar perencanaan investasi, pengadaan alat kesehatan, serta mendukung pengolahan aset yang lebih efektif. Nah, pada jurnal kelima ini, penelitian dilatar belakangi oleh masih kurang tepatnya penentuan prioritas pemeliharaan alat kesehatan di rumah sakit. Akibatnya, seringkali tidak dilakukan pada alat yang paling membutuhkan perhatian, sehingga dapat meningkatkan risiko kerusakan, menurunkan keandalan alat, serta mengurangi efisiensi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih objektif dan berbasis pada prioritas pemeliharaan. Lalu key message sendiri pada penelitian ini adalah mengembangkan kerangka kerja berbasis data untuk menentukan prioritas pemeliharaan alat kesehatan. Dengan pendekatan ini, proses pemeliharaan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan keandalan peralatan medis. Lalu dalam administrasi kebijakan kesehatan, penelitian ini mendukung penetapan prioritas pemeliharaan secara lebih efektif serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan biaya pemeliharaan. Pada tingkat organisasi, hasil penelitian membantu rumah sakit menentukan prioritas pemeliharaan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sedangkan dalam penyusunan kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemeliharaan berbasis data serta mendukung perencanaan pemeliharaan dan alokasi anggaran yang lebih efisien. Baik, untuk sintesis teman jurnal, berdasarkan 5 jurnal yang telah saya bahas, terdapat bahwa setiap penelitian membahas aspek yang berbeda dalam pengolahan alat kesehatan. Nah, jurnal yang pertama menitik beratkan pada facility assessment melalui checklist evaluasi pemeliharaan. Sedangkan jurnal yang kedua mengevaluasi efektivitas ventilator menggunakan metode overall equipment effectiveness atau OEE. Sedangkan jurnal ketiga berfokus pada penelitian efektivitas dan tingkat utilitas alat kesehatan. Selanjutnya, jurnal yang keempat mengembangkan OEE berbasis AI untuk menilai efisiensi, dan yang terakhir, jurnal yang kelima mengembangkan kerangka berbasis data untuk menentukan prioritas pemeliharaan alat kesehatan agar penggunaan sumber daya dan biaya menjadi lebih efisien. Lalu,
Ini untuk implikasi terhadap AKK, berdasarkan jurnal yang saya bahas juga, terdapat 5 implikasi utama bagi AKK, yaitu mendukung perencanaan kebutuhan alat kesehatan, meningkatkan pengolahan aset, memperkuat evaluasi kinerja alat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Baik, kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.